Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 1 Bagadewa, Kabupaten Tulang Jawa Barat, kelas 12 IPA 2. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Izin memperkenalkan diri, nama saya Luki Apares, dan di sebelah kanan saya Desi Nur Hayati, Ilweka Santri, Yanti, Angela Citra Kasari. Kami akan menampilkan video materi yang berjudul Radiasi Gelombang Elektromagnetik. Itu judul dari kami, dan terus saksikan video materi dari kami. Halo teman-teman, saya dan kelompok saya akan menjelaskan radiasi gelombang elektromagnetik yang meliputi pengertian gelombang elektromagnetik, sifat gelombang elektromagnetik, spektrum gelombang elektromagnetik, manfaat masing-masing spektrum, bahaya gelombang elektromagnetik. Untuk lebih jelasnya, marilah simak video berikut ini. Pertama, pengertian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan sebuah gelombang yang dapat merambat tanpa memerlukan perantara atau media untuk merambat, sehingga tetap dapat merambat meskipun berada di dalam ruangan hampa. Level dari energi elektromagnetik tidak selalu sama. Semakin tinggi level energi tersebut, semakin pendek juga gelombang dari energi yang dihasilkan. Namun frekuensinya akan semakin tinggi. Energi dari elektromagnetik ini sendiri merambat dalam gelombang melalui panjang gelombang, amplitudo, frekuensi, dan juga kecepatan. Sama seperti gelombang transversal biasa, gelombang elektromagnetik memiliki arah rambat tegak lurus terhadap arah getarnya. Kecepatan dari gelombang dapat ditentukan dengan menggunakan rumus seperti ini. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik memiliki beberapa sifat, dan sifat-sifat gelombang elektromagnetik antara lain: yang pertama, medan listrik dan medan magnet yang ada di gelombang elektromagnetik berubah secara bersamaan. Kedua, memiliki kecepatan konstan 3 kali 108 meter per sekon di ruang hampa. 3. Terdapat peristiwa pemantulan, pembiasan, interferensi, dan pelenturan. Keempat, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Kelima, banyaknya frekuensi atau panjang gelombang membuatnya terbagi menjadi beberapa jenis. Keenam, bisa bersifat sebagai partikel dan memiliki energi yang bergantung pada persamaan di bawah ini. E sama dengan H kali F atau E sama dengan H C per lambda. Keterangan: F frekuensi gelombang elektromagnetik dalam kurung Hz. E energi foton gelombang elektromagnetik dalam kurung Joule. H tetapan Planck dalam kurung 6,6 kali 10 pangkat min 34 J/s. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai spektrum gelombang elektromagnetik. Merupakan eksperimen dari Heinrich Hertz. Gelombang elektromagnetik pertama kali dibangkitkan di tahun 1887 dengan menggunakan lop kawat. Hertz dapat mendeteksi gelombang dari jarak tertentu dan menghasilkan GGL pada saat perubahan medan magnet lewat. Karakter dari gelombang tersebut sama seperti cahaya yang dapat dipantulkan, dibiaskan, dan berinterferensi. Mendukung teori Maxwell, panjang gelombang cahaya 400 nanometer hingga 750 nanometer, sedangkan frekuensi cahaya ditentukan dengan rumus sebagai berikut. F sama dengan per C dibagi delta, dengan keterangan F sama dengan frekuensi gelombang elektromagnetik, C cepat rambat cahaya di ruang hampa, maka semakin besar panjang gelombang elektromagnetik akan terbalik terhadap frekuensi gelombang tersebut. Spektrum gelombang elektromagnetik terdiri atas gelombang mikro, gelombang radio, sinar inframerah, cahaya, tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan juga sinar gamma. Untuk penjelasan lebih lengkap, maka simaklah sebagai berikut.
1. Gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik yang dapat digunakan untuk memanaskan sebuah benda atau makanan, seperti halnya pada saat kita menggunakan microwave untuk memanaskan makanan. Gelombang mikro ini memiliki frekuensi 10/10 dengan panjang gelombang sekitar 3 mm. Selain itu, fungsi gelombang mikro ini juga dapat digunakan untuk membantu pesawat pada saat mendarat serta dapat membantu pengamatan pesawat dan kapal di malam hari atau cuaca berkabut. 2. Gelombang radio. Gelombang radio merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan gelombang terbesar dan frekuensi yang paling kecil. Gelombang radio dipancarkan oleh antena transmitter dan diterima oleh antena receiver. Gelombang ini dapat mentransmisikan sinyal dengan jarak yang jauh. Gelombang radio dapat dipantulkan pada lapisan E atau lapisan F tergantung pada frekuensi dan sudut elevasinya. Badan elektronik yang ada di sekitar kamu seperti televisi, telepon, dan juga radio merupakan benda-benda yang memanfaatkan gelombang radio ini. 3. Sinar inframerah. Sinar inframerah memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dibandingkan dengan gelombang radio, yaitu hanya 1000 nanometer hingga 1 mm. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron pada molekul yang bergerak dan karena dipanaskan akan terurai menjadi beberapa molekul. Sinar inframerah memiliki rentang frekuensi antara 10⁻11 hingga 10⁻14. Frekuensi gelombang tersebut dihasilkan oleh getaran elektron di sebuah atom yang memancarkan gelombang elektromagnetik. Sinar inframerah sering digunakan untuk terapis medis dan juga digunakan oleh militer untuk melihat tempat yang gelap ataupun berkabut. 4. Cahaya tampak. Cahaya tampak termasuk gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang antara 400 hingga 800 nanometer dengan frekuensi sekitar 10⁻15. Radiasi dari cahaya tampak dilihat oleh penglihatan manusia dan memiliki 7 warna pelangi dengan panjang gelombang cahaya yang berbeda. Pada bidang telekomunikasi, penggunaan sinar laser dalam serta optik merupakan salah satu contoh penggunaan dari cahaya tampak. 5. Sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet atau sinar matahari merupakan sumber dari sinar ultraviolet yang memancarkan ke bumi. Sinar ultraviolet memiliki panjang gelombang antara 10 nanometer hingga 10 nano dan frekuensi antara 10⁻15 hingga 10⁻16. Meskipun sinar ultraviolet dari matahari dapat membantu menghasilkan vitamin D, namun sinar ultraviolet membahayakan kehidupan makhluk hidup karena dapat menyebabkan perubahan struktur sel kulit manusia apabila terpapar lama oleh sinar ultraviolet, karena mampu menembus kulit manusia. 6. Sinar X. Dibandingkan dengan sinar ultraviolet, sinar X memiliki daya tembus yang kuat, karena panjang gelombang dari sinar X yang pendek 0,3 nanometer sampai 3 nanometer, tetapi memiliki frekuensi yang sangat tinggi. Sinar X bahkan dapat menembus daging hingga pelarut aluminium yang memiliki tebal 1 Celcius. Karena hal tersebut, sinar X sering digunakan untuk röntgen yang dapat memperhatikan struktur tulang pada manusia, karena sinar X tidak dapat menembus tulang yang memiliki struktur padat. Dan yang terakhir, sinar gamma. Memiliki panjang gelombang antara 0,0003 sampai 0,03 nanometer. Frekuensi dari sinar ini sendiri merupakan yang paling tinggi
sehingga merupakan sinar dengan daya tembus yang paling besar. Sinar gamma adalah gelombang elektromagnetik yang dapat digunakan untuk melestarikan peralatan medis, untuk mensterilkan peralatan medis, atau digunakan juga untuk proses radioterapi pada pengobatan kanker. Manfaat gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik sendiri memiliki beberapa manfaat yang akan kami rangkum ke 4 aspek berikut. A. Manfaat gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. 1. Gelombang radio sebagai penggunaan radio. 2. Gelombang mikro untuk penggunaan mikrowafel. 3. Sinar inframerah untuk remote control dan berbagai barang elektronik. 4. Sinar ultraviolet untuk pembentukan vitamin D pada manusia. B. Manfaat gelombang elektromagnetik dalam bidang pertanian. 1. Sinar ultraviolet dapat membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. 2. Sinar gamma membantu mengurangi populasi hama. C. Manfaat gelombang elektromagnetik dalam bidang industri. 1. Cahaya tampak dapat menggunakan sinar laser untuk mengelas dan memotong lempeng baja. Sinar inframerah membantu meringankan cat kendaraan lebih cepat. 3. Sinar X membantu mendeteksi cacat pada logam. D. Manfaat gelombang elektromagnetik dalam bidang kedokteran. 1. Sinar X dapat digunakan untuk memotret bagian dalam tubuh. 2. Sinar gamma digunakan sebagai pengobatan terapi kanker dan sterilisasi peralatan rumah sakit. 3. Sinar inframerah sebagai terapi fisik untuk membantu menyembuhkan cacar dan encok. Bahaya gelombang elektromagnetik. Bahaya gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kamu simak di bawah ini. 1. Sinar ultraviolet yang terlalu banyak dapat menyebabkan penyakit kulit, katarak pada mata, dan membuat daya tahan tubuh menurun. 2. Gelombang mikro dapat memberikan efek stres pada syaraf otak. 3. Gelombang mikro yang menjalankan proses pemanasan dalam microwave dapat menyebabkan penurunan jumlah hemoglobin jika digunakan dalam jangka waktu yang panjang. 4. Barang elektronik seperti laptop, handphone, komputer, dan televisi juga menggunakan gelombang elektromagnetik dan radiasinya dapat mengganggu ingatan, pembentukan janin pada wanita hamil, kerusakan mata, dan penyakit lainnya. Sekian video materi dari kami, lebih dari kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.